dengan action research classroom atau classroom action research dengan proses pembelajaran mereka kita libatkan di dalam konteks in the real industry pada saat kita menerima order begitu. Nah, itu apa bisa dimasukkan dalam satu laporan action research-nya, tapi satu sisi hasilnya, hasil yang diterima oleh apa istilahnya customer tadi, bisa nggak kita laporkan sebagai kepuasan. Jadi ada dua hal yang ingin kita laporkan. Proses action research classroom-nya, dalam mana kita melaksanakan pembelajaran berbasis industri, tapi satu sisi lagi untuk kepuasan pelanggan tadi, boleh nggak kita laporkan sebagai item kepuasan dari customer tadi untuk institusi. Apakah boleh ini mohon izin? Oh, itu berarti kepuasan mitra ya, Bu ya? Iya, sebagai Kepuasan berarti kita masuk ke berpikir, 2.7C ya, Bu? iya untuk laporan Bisa. Nah, kepuasan jadi pelanggan. 2.7C itu kan sebenarnya kami beri ruang untuk 2.7C, Sifah. 2.7C itu kan sebenarnya kami beri ruang untuk bagaimana Ibu mengukur kepuasan eh, stakeholders ya, yang namanya stakeholder dan salah satunya kan itu memang mitra, bisa saja mitra kerjasama, kerjasama penelitian, mitra kerjasama pendidikan, mitra kerjasama pengabdian itu kan nanti Ibu sendiri yang mendefinisikannya. Itu bisa masuk ke situ. Jadi bisa kita istilahnya satu rangkaian kegiatan bisa kita buat dua item reportnya ya Bun ya. Eh, kalau yang satu Ya. lagi apa Bu? Dimasukkan Yang satu apa? lagi kita melaksanakan pembelajaran berbasis industri yang tadi saya bilang student-student Mm-mm. ini kita libatkan untuk melakukan istilahnya Research. bisnis kita di industri. Jadi kita benar-benar melayani masyarakat begitu dalam konteks bisnis gitu. Nah, untuk kepuasan pelanggan kan memang kita selalu ada apa semacam kita Mm-mm. memberikan quote ya kalau mereka Ya. puas mereka. Nah, itu Mm. apakah kita bisa buat laporan kepuasan ini Bisa. menjadi Mitra, bagian yang poin 4. Nah, mitra. ya, oh Jadi boleh ya nanti Bun ya. risetnya sendiri itu bisa diakui di butir riset. Jadi di butir riset itu kan ada melibatkan mahasiswa. Itu Ya, bisa dimasukkan ke dalam situ. Jadi kan ada butir terkait pelibatan mahasiswa dalam riset di TPS. Jadi itu bisa dimasukkan ke situ. Kemudian penilaian kepuasan mitra hasil riset bersama mitra ya. dan mahasiswa itu tadi bisa dimasukkan ke sini sebagai Oke. salah Jadi, satu apa istilahnya salah satu saja salah satu responden nanti kan oh ya, bisa tidak jadi harus seluruh banyak. responden ya Bun ya. Nanti itu terserah umpamanya ibu punya mitranya 10 gitu kan tapi Ya, yang mengembalikan iya. mengembalikan apa Terus kuesionernya apa hanya report ya. jadi itu boleh dituliskan saja. Iya, karena kadang kan ada 20 responden tapi yang mengembalikan hanya Ya, separuhnya gitu, mohon siap izin. siap siap. Iya, oke. Terima kasih Bu Faiza. Jadi kita Sama-sama, bisa memiliki sama-sama Bu Eni. kegiatan yang bisa dirangkaikan dalam dua laporan ya. Makasih Bun. Ya, siap, makasih sama-sama Bu Eni. Berikutnya, kalau sudah tidak ada terkait ini, kita lanjut ke membahas pertanyaan. Tinggal berapa lagi? Masih banyak ini. Siva ya yang Siva, tolong buka yang pertanyaan terakhir yang masih belum bisa kita selesaikan. Ada beberapa lagi kalau saya lihat. Kita selesaikan nanti setelah itu kita cukupkan. Yang bawah shift. Bawah-bawah. Ada 8 apa 9 gitu. Stop. Apakah dosen? Nah ini shift yang 5. Nek, yang limanya di stop. Oke. Ini ya, nah ini yang sering ditanyakan Bapak Ibu. Apa definisi DTPS dalam instrumen LAM PTIP termasuk ketentuan home base, peran dosen dan keterlibatan dalam pembimbingan mahasiswa? Gitu ya. Terkait DTPS, apakah termasuk dosen inti? Tadi saya sudah jelaskan terkait DTPS itu di tabel 2.1 ya. 2.1A. Nah, itu DTPS itu adalah yang Bapak Ibu checklist keahliannya itu sesuai dengan kompetensi inti program studi. Sudah terjawab ya Bapak Ibu. Dan itu memang yang dipropos oleh ASESI, kemudian disepakati atau disetujui oleh asesor. Dan kemudian apakah harus dosen home base? Tidak Bapak Ibu, karena dosen itu home base-nya hanya satu ya di PD Dikti saya gitu ya saya itu kan home base saya ITB UNS gitu ya. Padahal mungkin saya itu mengajar kalau umpama ITB ada S2 ya saya mengajar di S2
ITP UNS umpamanya ya. Maka saya kan juga bisa DTPS S2 dong, walaupun home base saya di S1. Gitu ya. Karena apa? Karena keahlian saya itu sesuai dengan kompetensi inti S2 ITP. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus dosen home base karena dosen home base itu hanya satu bisanya per dosen. Eh, Dosen yang sudah tidak terdata. Apa maksudnya ini purna ya? Kalau kalau harusnya kan dosen itu semua terdata di PDDikti kan Bapak Ibu ya. Eh, Bedakan antara dosen terdata di PDDikti dengan dosen DPR ya Bapak Ibu. Jadi kan kalau kita lihat data PDDikti itu kan ada data dosen home base, ada dosen penghitung rasio. Nah, Ban PT sekarang itu menggunakannya dosen penghitung rasio. Tapi LAM PTIP itu masih menggunakan DTPS. Jadi DTPS-nya LAM PTIP itu adalah DPR-nya. DPR-nya yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti program studi. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi checklist Bapak Ibu di tabel 2.1a ya, 1A tadi itu akan menentukan eh, DTPS-nya siapa dan apakah asesor setuju dengan judge Bapak Ibu terkait DTPS itu. Tapi semuanya itu harus ada di data PDDiktinya sebagai DPR-nya. Karena karena kalau Bapak Ibu eh, dosen tetap itu mengajar di program studi itu kan dibuktikan dengan dia muncul di PDDiktinya. Makanya data PDDikti itu dikawal, Bapak Ibu. Data PDDikti Bapak Ibu itu dikawal oleh admin prodi atau akademiknya fakultas. Seperti itu. Kemudian apa kalau umpamanya dosen purna, kalau 2.1a itu kan mata kuliah yang diampu dalam TS-2 ya, Hir ya. Kalau saya tidak salah itu TS-2, berarti kan 3 tahun terakhir. Umpamanya kami ada itu dosen sebutlah namanya almarhum A gitu ya. Dia mengajar sih di TS-1 gitu ya. Tapi di TS beliau sudah tidak ada. Kan sudah tidak ada tuh DPD Diktinya. Nanti dijelaskan saja ke asesornya bahwa beliau sudah tidak ada. Atau beliau sudah purna nih ketika TS, tapi di TS-1 ngajar. Gitu ya, dijelaskan saja ke asesornya bahwa beliau ngajar di TS-1 tapi kemudian purna di TS-nya. Kan kalau purna itu di PD Dikti nggak muncul lagi. Mungkin mudah-mudahan itu yang dimaksudnya. Kemudian Oh, terkait Ibu, membimbing. oh, Halo? oh, ya udah lanjutkan Ya. dulu, Bu. Saya mau tanya. Oke, membimbing. Ini Ban PT itu memang punya kriteria ya Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah dulu teman saya yang asesor Ban PT itu menjelaskan ada 6 kriteria yang bisa diakui sebagai DTPS. Nah ini nanti Ban LAM PTIP yang paling aman buat Bapak Ibu mungkin pastikan dulu di DPR-nya. Kemudian keahliannya itu sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti atau kompetensi utama program studi gitu. Nanti saya akan mintakan fatwa kepada DE apakah kita akan mengadopsi seperti Ban PT yang mempunyai 6 kriteria DTPS itu. Yang salah satunya yang ditanyakan oleh ini harus membimbing dan seterusnya. Gitu ya. Tapi intinya sih sebenarnya Bapak Ibu narasi yang Bapak Ibu nanti ketika diskusi dengan asesor itu meyakinkan asesor bahwa eh, ya keahliannya itu sesuai dengan kompetensi inti. Seperti itu. Dan itu memang haknya asesor untuk menentukan. Gitu ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kami kan mau mengajukan untuk akreditasi ya. Kebetulan sebelumnya kami barusan saja melakukan alih bentuk institusi, Bu, dari institut ke universitas seperti itu. Sehingga data untuk TS dan sebelumnya yang masuk ke dalam penilaian akreditasi itu kan kalau kita di PDDikti kan sudah termigrasi ya Bu ke nama universitas begitu. Nah, nanti apakah ini menjadi masalah Bu pada saat nanti penilaian begitu Bu? Karena di Jadi Ibu PDDikti nanti, untuk TS-nya kan untuk yang institut pasti sudah nggak ada gitu Bu. oh gitu. Kalau Iya, migrasi kan betul. harusnya harusnya pindah aja Bu. Kalau Pindah, migrasi. iya betul. Tapi untuk yang apa namanya di akun yang lama Bu, di akun yang lama itu menjadi kosong kan dosennya udah dipindahkan Bu. Tapi di yang baru ada. Kalau yang baru ada, cuman kan untuk yang baru itu cut off-nya adalah mulai 2025 2026 yang tidak masuk ke dalam TS. TS kita di 24 25 seperti itu. Berarti ini special case ya. Ya Iya, nanti ini kami coba bicarakan ya Bu. iya Berarti kan betul. ini untuk buktinya itu ya Bu ya. Mm-mm. Begitu sih, Bu. Tapi Ibu sudah cek ya, memang tidak muncul. Iya, Eh, kemarin kita juga barusan dari visitasi
di program studi yang lain itu menjadi kayak apa namanya, menjadi dengan asesor itu Iya, jadi sulit untuk el-elan ya. sulit untuk ini gitu Bu. Ya, berarti ini nanti saya sampaikan ya Iya Bu. betul. Mbak Hira, tolong dicatat. Mohon maaf Ibu, apa ininya, Eh, institusinya? Biosaintia Ibu, Universitas Biosaintia. Biosaintia, kemudian dari universitas apa sekarang jadi Dari institut ya? Institut Biosaintia Internasional Indonesia menjadi Universitas Biosaintia Internasional Indonesia. Oh, jadi dari institut Iya, menjadi universitas. Nanti kami iya, bicarakan di tim ya Bu. Berarti kan ini iya. special case ini. Terima kasih Bu. Oke, Bu, sama-sama. Terkait DTPS ada lagi Bapak Ibu Ibu? izin bertanya. Ya, silakan Mbak Bu Baik Ibu, Uswatun. terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dari Universitas Cipta Mandiri. Jadi Bu, saat ini saya dari Prodi Agribisnis. Untuk saat ini, prodi kami sebelumnya sudah mengusulkan akreditasi sementara, Bu. Jadi terhitungnya itu sampai tahun 2028. Eh, Ban PT, Bu, Ban PT. Nah, Ya, Ban PT. yang ingin saya tanyakan, untuk saat ini, apakah kami rencana ingin mengusulkan akreditasi lagi, bukan? Apakah harus di tahun ini atau kami bisa menunggu nanti di tahun 2027 seperti itu, Bu? SK-nya per tahun berapa, Bu? SK-nya sampai tahun Bukan 2028. sampainya, tapi terbitnya. Terbitnya 2024, Ibu. 2024 ya. Oke, 2024 bulan apa, Bu, kalau boleh tahu? Bulan, kalau saya tidak salah, akhir tahun, Bu. Sekitar bulan 11. Oke, jadi gini Bu, ini saya harus hati-hati menjawabnya ya, karena sebenarnya secara de jure, maksudnya secara basis hukum SK-nya gitu ya, SK-nya itu kan sebenarnya Ibu itu masih 2028 ya, karena terakreditasi sementara. Hanya saja kan kemudian muncul pertanyaan, terakreditasi sementara itu kan basisnya 5323 ya Bu. 5323 itu kan sudah tidak berlaku lagi dengan 3925. Gitu ya, Bu. Artinya rujukan hukum terhadap terbitnya SK Ibu itu sudah dibatalkan gitu ya oleh 3925. Nah, kemarin itu kami juga konsultasikan ke Ban PT, ini sebaiknya bagaimana yang terakreditasi sementara ini. Nah, kemarin itu ketika kami undang di UNS ya, ini dalam konteks universitas ya Bu, kami undang DE-nya Ban PT untuk menjelaskan ini, beliau menganjurkan untuk mengajukan saja Bu akreditasi supaya statusnya berganti menjadi terakreditasi Baik, gitu Bu. berarti bisa kami ajukan di tahun ini, Bu, ya? Bisa. Jalurnya nanti tracknya terakreditasi ya Bu ya. Terakreditasi, ya, Bu. Karena supaya nanti kalau ada lulusan juga nanti di ijazahnya tidak terakreditasi sementara, tapi terakreditasi. Baik, baik Ibu, Ya, terima kasih banyak, siap Ibu. sama-sama Bu. Kita lanjut ke menjawab pertanyaan ya Bapak Ibu. Mbak Siva naik ke atas. Turun ke bawah ya harusnya ya. Turun ke bawah. Oke. Ya ini tinggal sedikit ya. Bagaimana pengisian data mahasiswa lulus? Oh tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Nggak usah saya jawab ya. Keterkaitan. Nah kalau terkaitan antara CPL, kurikulum itu yang harus menjawab prodi ya Bapak Ibu. Bukan kami dalam PTIP. Kami itu hanya menyediakan instrumennya, terus nanti yang menilai asesor. Gitu ya. Jadi yang harus menjawab ini prodi prodi Bapak Ibu. Gitu ya. Keterkaitan antara mulai dari eh, mata kuliah, CPMK, CPL, profil lulusan dan seterusnya itu ada dalam struktur kurikulum. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana penilaian terhadap luaran penelitian Ibu, termasuk publikasi. Ya, gimana Pak Ibu, Rahmat? eh, masih terkait kurikulum tadi, Bu. Di Matrix Mm-mm. kan ada istilah SDGs ya, Bu ya, kurikulum itu. Iya, Di dalam betul. matriksnya itu kan Oke, nggak lugas disebutkan ya, Bu. Di dalam Berapa matrik. sih mata kuliah yang harus Oh, menggunakan itu atau bagaimana, Bu? ya, Mohon tidak ada Pak. arahannya, Bu. Apa Bapak mau dituliskan lugas? Nanti menyusahkan nggak? Nah, itu yang kita takutkan, Bu, karena Oke. itu, Bu. Jadi di itu termasuk salah satu syarat perlu unggul ya Pak. Butir keberapa akhir? Butir kedua ya. Itu terkait kurikulum. Terkait kurikulum, jadi kurikulum itu harus memenuhi 4 aspek. Dan kemudian aspek yang keempat itu adalah adanya capaian SDGs. Redaksionalnya gimana? Redaksionalnya turun lagi pendidikan SIF.
pendidikan. eh, Oke. Oh, bukan yang ini. Ke bawah lagi. Oh, oke, udah ini ya. Oke. Nah, jadi yang aspek yang keempat itu adalah Bawah. kurikulum SDGs. Bisa lihat dalam Jadi, freezer itu ada apa di dalam kah? Mbak Ira bocor. Kayaknya ada daging juga tapi tidak tahu. Ya, sebentar. Yang bocor Dalam ditutup dulu. freezer itu ada. Oke. Nah, jadi seperti itu eh, di dalam matrik ini tidak diatur ya Pak, sedalam apa SDGs itu dan SDGs yang mana. Itu juga tidak diatur di dalam panduan, di dalam rubrik ini dan dalam panduannya juga tidak ada. Jadi Bapak Ibu masih punya ruang untuk menginterpretasikan ini di dalam kurikulum Bapak Ibu. Apakah itu nanti dimasukkan dalam CPL-nya? Apakah itu dimasukkan dalam RPS-nya? Apakah itu dimasukkan ke dalam konten pembelajarannya? Atau eh, body of knowledge-nya itu monggo ya. Materi pembelajarannya boleh ada SDGs-nya dan seterusnya. Dalam PTIP belum mengatur itu, Bapak. Izin, izin Bu. Begitu, Pak Artinya Anton ya. nanti, Maaf, izin Pak Bu, Rahmat. artinya nanti program studi hanya dapat menyampaikan informasi bahwa kita telah menggunakan konsep SDGs. Tetapi untuk jumlahnya itu, konsep SDGs itu harus tertuang pada satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah, itu tidak Tidak siap, dibatasi. Ibu. Siap. Nah, tidak dibatasi. Terima kasih, Ibu. Kalau umpamanya kan nanti kalau kita meyakinkan asesor itu kan kita bisa itu ada dalam mata kuliah ini Pak, kami masukkan ke dalam materi ini bla 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 bla. Semakin bukti kita semakin kuat dan itu semakin umpamanya SDGs-nya bisa, saya nggak tahu juga masing-masing kan beda ya. Umpamanya SDGs-nya bisa sampai 4, itu kan malah lebih baik. Di dalam PTIP tidak membahas itu. Apakah harus 4 SDGs, apakah harus 10 mata kuliah, apakah harus 20 mata kuliah. Dalam PTIP belum membahas itu, Pak. Tapi dibuktikan saja bahwa di dalam kurikulum Bapak itu ada itu. Gitu ya, Pak ya? Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Pak. Ibu. Terkait kurikulum ada lagi, Bapak Ibu? Saya Ibu terkait kurikulum Ibu. Oh ya, monggo silakan Bu, Bu Sa- Siti, silakan. Ya, saya Adit Bu dari Umbari. Begini Ya. Bu, terkait kurikulum. Kami itu kan sekarang sudah barusan selesai merevisi kurikulum Bu. Nah, Hmm. kemudian apakah nanti pengisian kami di tabel 2 itu kurikulum yang lama atau kurikulum yang baru, Ibu? Kemudian kurikulum kami itu terbagi dua. Kemarin itu kan KPT revisi dan yang mendukung MBKM. Baru mengarah ke OB. Kami kan belum OB, Ibu. Nah, itu sebaiknya bagaimana, Ibu? Ya. Terima kasih, Bu. Kalau TS-nya gimana, Bu? TS-nya mencakup nggak? Kalau TS-nya itu Bu, TS-nya kan 2425 Bu, kami TS-nya. Tapi yang baru ini belum kami terapkan. Oh, ya. Revisi baru mau semester depan ini baru diterapkan Ibu. Ya itu nanti interpretasi asesor ya Bu ya. Memang agak Iya, dilematis karena masa transisi gitu ya Bu ya. iya masa Masa transisi. transisi. Dan Nah, akreditasi kami berakhir 21 Januari kemarin Ibu. gitu ya. Yang Ya itu titik kepatutannya Bu, kepatuhannya Bu, kepatuhan berakhirnya itu Bu. mm, mm. Eh, Kalau ini kan nanti interpretasi asesor ya Bu ya. Kalau disiapkan dua-duanya berat nggak Bu? enggak, pada dasarnya enggak Bu, tinggal nyaplok-nyaplok aja gitu. Iya, jadi karena kan kami BIMTEK ini kami batasi, kami tidak boleh menilai gitu ya Bu. Kami tidak boleh Iya, menilai dan mengambil keputusan. Kami hanya mencoba memfasilitasi saja Bapak Ibu yang iya, kesulitan mengisi instrumen. Jadi sebenarnya kan itu defaultnya itu kan TS ya Bu ya. iya. Yang dalam ruang lingkup TS itu prosesnya seperti apa. Tapi Heeh. kalau kemudian Bapak Ibu ingin menonjolkan juga itu kepada asesor kan tidak ada salahnya disiapkan Bu dua-duanya. Siap, siap, siap. Iya, Gitu iya. ya, Bu. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya ruang yang kurikulum itu kami isi banyak gitu kan mata kuliah berdasarkan ini kurikulum yang dipakai, ini kurikulum yang barusan revisi, nggak apa-apa gitu ya Ah, Bu ya. bukan dibikin dua, Bu. Dibikin dua. Oh, Kira kalau umpamanya dibikin dua, itu bisa tambah bisa sheet nggak? berarti ya Bu ya. Nah, tabelnya. Atau itu sudah dikunci? Tabel dua kurikulum. Itu dikunci ya? Oh ya, ternyata dikunci sama TIK, Bu. Oh, Berarti
Wah, ini saya nggak berani menjelaskan Iya, juga. karena nanti Artinya berarti gimana? jumlah mata kuliah yang ditawarkan kan sangat banyak sekali Oh, itu Bu nanti. jangan. Itu maksud saya dua itu sebenarnya tabel itu dibikin dua, yang versi lama, versi baru. Iya, Itu sih, Bu. iya ya. Terima kasih Bu ya. Mm-mm, mm-mm. Iya. Gitu. Oke, untuk kurikulum masih ada. Ibu Septiana mau membahas kurikulum? Silakan, Bu. Ya, Silakan, Bu Bu, Septiana. folder. Ya, iya Bu, kedengaran suara saya Bu. Dengeran. Monggo silakan, Bu. Iya, terkait tabel 2.7C Bu, ini tadi kan kita bisa buat kuesioner. Ini masuknya ranah kuesionernya ini yang buat UPPS atau prodi itu sendiri Bu? UPPS, Bu. UPPS tetap yang Ya. buat ya Bu. Baik. Maksud saya itu levelnya UPPS. Yang bikin prodi kan nggak apa-apa, tapi levelnya Oh iya, UPPS. levelnya. Nah, levelnya Baik. itu yang dinilai itu UPPS. Baik, Jadi siap. yang bikin ibu pun nggak masalah tuh ya, tapi Ya, level tapi level implementasinya tuh UPPS UPPS. baik ini. Ya, makasih Bu. Ya, ya sama-sama. Ini Bapak Ibu, kita waktunya terbatas. Saya selesaikan dulu yang pertanyaan di form ya, G-form. Siva balik lagi ke G-form. Kita sampai jam 4 ya, 3 jam ya. Sampai jam 3:30. Oh, di rundown 3:30. Oke. Ya, ini sedikit lagi Bapak Ibu, saya selesaikan ini dulu ya, supaya nanti kita bisa membahas yang lain. Kemudian tadi kepuasan sudah, CPL sudah, penilaian publikasi HKI buku dan dampaknya. Bapak Ibu, ini baca ini kami bagi dua ya. Itu baca di halaman 5 titik yang HKI, SIF. Itu luaran itu SIF. Luaran DTPS dan luaran mahasiswa. 35A. Nah, itu tadi sudah kami bahas ya Bapak Ibu terkait kalau 35 itu kayaknya publikasi. Yang luaran yang HKI paten 35A. 35 asif. Jadi Bapak Ibu untuk luaran itu nanti ada yang DTPS. Nah, itu Bapak Ibu checklist saja gitu ya. Ini kan nanti patennya itu apakah melibatkan mahasiswa atau tidak. Itu nanti bisa terlihat dari sini umpamanya paten tentang apa gitu ya. Terus di situ dosennya ada, mahasiswanya juga ada. Seperti itu. Nanti itu masing-masing ada nilainya. Seperti itu. Nanti kalau untuk nilainya Bapak Ibu cek rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian terkait butir-butir ini. Mohon maaf Ibu, izin bertanya tentang Ya. tabel 3.5 ini. HKI itu boleh berupa buku chapter Ibu? Kalau itu yang satunya lagi Bu. Kalau ini paten sederhana. Shift turun lagi sih. Turun apa geser ya sih? Geser sih, maaf. Geser 35B. Oh, 3. Nah, ini untuk kayaknya buku 35C deh. Oh, 35D buku. Buku 35D. Nah, itu bisa dimasukkan ke 35D, Bu. Oh Ini iya, iya. book chapter. Baik Ibu, terima kasih. Ibu Oke. izin bertanya Bu Ada ya? Mm-mm. mengenai paten tadi Bu, paten sederhana. 35A sih. Nah ya Bu, ini Bu maksudnya ini yang kita tulis ini apakah terdaftar atau yang granted Ibu? Granted Bu. Oh granted ya Bu. Iya. Oke siap Bu. Siap. Izin Bu, Ya, siap. izin yang Silakan Pak Rizwan. ya Bu, yang si 35D tadi Bu, itu kan luaran 35D buku. ya, yang buku Bu. Itu kan luaran P2M Bu ya, penelitian sama PKM. Nah ini Bu kasusnya, jadi ada beberapa dosen, mereka punya buku gitu Bu kan. Nah bukunya ini memang bukan murni dari penelitian awal, misalnya penelitian A luarannya buku gitu, bukan Bu. Tapi mereka buat book chapter yang berkaitan dengan riset mereka gitu. Itu gimana Bu? Apakah bisa dimasukkan atau gimana? Book chapter yang berkaitan dengan riset. Berarti kan luaran penelitian kan Pak? Maksudnya gimana Pak? Saya kurang paham. Kalau Contohnya buku begini itu Bu, terkait. misalnya ada dosen Bu kan bukunya tentang klimatologi gitu Bu kan. Nah sedangkan sebenarnya dosennya ini keahliannya itu di bidang daerah penangkapan misalnya gitu bukan. Ya memang itu ada keterkaitan. Nah gitu. Apakah boleh diklaim itu sebagai luaran penelitian atau PKM atau gimana? Itu saya harus hati-hati menjawabnya ya Pak. Kalau Bapak tulis di sini kan boleh aja, tapi apakah kemudian nanti asesor beranggapan itu relevan atau tidak? Nah itu saya nggak bisa jawab gitu Pak.
Oh, Gitu kan, itu yang paham tentunya asesor, mamanya bidang bapak ya. Kalau saya kan ITP tuh klimatologi, apalagi nih, oh pokoknya ini iya aja deh gitu kan kalau saya gitu kan. Tapi ya, kan nanti Bu. tentunya yang mengakses bapak itu orang yang paham juga gitu. Iya, Jadi kalau benar. umpamanya itu tidak relevan nanti mungkin bisa jadi umpamanya dosen ini bidangnya A tapi kok book chapternya, tapi monggo dituliskan saja, tapi itu tadi kan ada kemungkinan itu ditolak oleh asesor, kan itu ada ya Pak ya. Iya, iya, Bang. Seperti itu Pak. Oke, Bu, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama Pak. Ibu, Izin bertanya, boleh Ibu. bertanya, Bu? Bentar, Izin sebentar, bertanya, Bu. sebentar. Izin bertanya, Pak Bu. Pak RR dulu ya Bu, Ya, Pak Oke, RR dulu. ya, baik, terima Bu. kasih, Bu. Baik, Terima Bu. kasih, Bu. Ya, Izin bertanya, Bu, untuk bagian 3.5E, Bu. 3.5E dan 3.5F. Nah, mohon penjelasan lebih lanjut, Bu. Ini terkait yang dimaksud dengan nama inovasi dan di 3.5F ini adalah produk jasa, Bu. Ya, Bu, Pak mohon maaf RR berarti kalau nggak terlewat, ikut Bu. itu. Pak Tadi RR mungkin nggak ikut dari awal ya? tadi terlewat, Ibu. Iya, mohon maaf, Ibu. Wah, itu tadi saya Iya. sudah panjang membahasnya, Pak. Terima kasih, Bu. Nanti lihat rekamannya ya, Pak. Soalnya tadi ini sudah kita bahas panjang ini. 3.5 EF. Oh, baik, Ibu. Terima kasih, Bu, Ah, kesempatannya, Bu. maaf ya, Pak RR. Nanti lihat Baik, baik, rekamannya Bu. aja ya, Baik, Pak Bu. ya. Itu Ibu, udah dibahas Ibu, tadi. Ya, iya, silakan Bu Yuyun. izin Ibu, saya mau menanyakan tentang book chapter. Nah, ini kebetulan TS kami itu di 2024. Kebetulan kami mau ke akreditasi aja Ibu nggih. Terus kemudian ini buku kami khususnya buku chapter itu ada di yang banyak sekali itu di 2025 Ibu. Itu Waduh. bisa nggak kami masukkan? Waduh. Gimana itu, Bu? Soalnya sesuai TS itu, Bu. Oh iya gitu nggak? Sebentar, sebentar. Ibu Iya. TS-nya 2024 AB, B-nya itu jatuhnya 2025 enggak? Apa itu? Bagaimana itu Ibu? Kan dari TS itu kan kalau akademik itu kan AB Iya. ya, Bu. A itu Iya genap, betul. B itu ganjil. Kalau Hmm. 2024 kan jadi maksud saya gini, 2024 AB berarti kan B-nya itu jatuh di 31 Juli 2025 kan, Bu? Iya betul betul betul. Iya. Nggih. Nah, seperti itu. Jadi Ibu mau pakai tahun finansial apa tahun akademik? Gitu, Bu. Itu konsisten Oh. aja. Oh begitu nggih. Iya Iya. siap-siap. Kami berakhirnya itu untuk akreditasi kami itu di Juli 2026. Oh, Juli Terus 2026 berarti nggih. Ibu bisa 2025B itu. Oh 2025B nggih. Karena Oh. kan maaf 2025B. 2024B, maaf. Ya, saya 2024B. ikut-ikut juga 2024B. Oke, terus Ya. andaikan kami ini izin untuk ikutnya adalah di bat 1 untuk Maret ya, Bu ya? Bat 1 untuk Maret, ya. Oh, Mm-mm. ngaten. Iya, iya, ya, baik-baik. Jadi 15 Maret ya terakhir. 15 oh, Maret terakhir submit, Bu. 15 Maret terakhir submit nggih, nggih. Soalnya kan nggih kami kemarin kan berubah-berubah terus saya bingung akhirnya kan. Terus Akreditasinya habisnya kapan, Bu? Juli 2026 Oh ya, tanggal 20. ikut batch 1 itu. Ikut Paling bat 1 aman ya, ikut Bu ya? batch 1. Berarti Oh. TS-nya 2024 AB. Betul. Ya, 2025. siap. Berarti Berarti kan yang 2025 bisa masuk. Oh, seperti itu nggih. Ya kan Oke. 2025 kan tadi saya sampaikan bisa untuk publikasi, bisa tahun finansial, Iya. bisa tahun akademik. Monggo dipilih saja salah satu tapi konsisten. Oh, dari awal harus konsisten seperti itu nggih. Dari awal harus Siap. konsisten. Tapi kalau untuk akademik, kinerja akademik itu wajib tahun akademik, Bu. Jadi kalau Oh. persentase mahasiswa lulus tepat waktu, nah itu tahun akademik. Terakhirnya kan 31 Juli. Kalau yang Iya. Ibu 2025. 2025 ya, sekitar tanggal Oke. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Iya, Bu. heeh. Sudah, Nola udah selesai. Oke, ini tinggal berapa pertanyaan lagi, Sif? Dosen yang sedang S3, apakah jurnalnya bisa diklaim Bapak Ibu? Kalau boleh saya menyampaikan, kalau itu tidak diatur oleh LAM PTIP, diklaim saja, gitu ya. Kecuali kalau itu diatur, tidak boleh masih dosen yang sedang S3. Nah, kalau itu diatur, kalau Aman tidak ya, Bu diatur, ya, untuk S3. Kebetulan saya juga lagi S3. selagi tidak diatur. Nanti kalau sudah diatur, saya sampaikan. Oh Kalau iya. sudah diatur, saya sampaikan. Iya, kebetulan saya juga Gitu. S3 juga ini, jadi Oh bisa iya. diklaim ya. Bisa. Iya, Bu. Oke, Oke, siap. nggih, nggih, nggih.
eh, kemudian yang luaran sudah 9 apa sih pertanyaannya? Bagaimana mengisi instrumen untuk kondisi khusus? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, setiap kali ngisi instrumen tuh cek dulu Bapak Ibu itu statusnya yang mana. Prodi baru, belum memiliki lulusan atau bagaimana itu kami beri warna merah ya. Tulisan penjelasannya itu. Ah, ada. Jadi di setiap LKPS kami itu ada guideline gitu warna merah. Nah, dibaca saja Bapak Ibu. Umpamanya tabel ini diisi oleh prodi unggul atau prodi terakreditasi gitu-gitu ya. Untuk sarjana atau gitu. Dibaca saja itu ada penjelasannya. Bu, terkait itu apakah boleh Mm-mm. kami mengisi data yang Ibu bilang tadi ada yang unggul, yang sarjana gitu, Bu? Bisa nggak kalau kami ada datanya kami mengisi yang unggul gitu, bisa nggak, Bu? Kalau diisi buat apa Bu? Kalau umpamanya track Ibu terakreditasi. Eh, Gini Bu, kasus kami itu Mm-mm. kan prodi itu kan sedang matinya kemarin itu kan tanggal 11 November 2025. Jadi kan keluar kemarin dari BANPT bahwa eh, apa status agreditasi kami itu saat ini kan tidak terakreditasi. Oh. Kemarin di apa udah saat udah konsul dengan beberapanya, maka kami harus langsung mengajukan akreditasi di LAM PT IPIN yang pertama kali gitu, Bu. Terus status Ibu sebelumnya apa? C, Bu. C ya, oh ya minimum Eh, eh, minimum. Berarti nggak Padahal lolos kami PEPA ya Bu? iya tidak lulus PEPA. Kami kan Ya. sudah mengajukan itu di bulan April, tapi keluar tidak lulus PEPA-nya itu di bulan 1 kemarin, Bu. Ya Makanya kalau tidak lolos PEPA eh, memang statusnya sekarang tidak terakreditasi Bu. iya Tidak betul. terakreditasi berarti monggo Ibu mau ambil track terakreditasi atau track unggul? eh Terakreditasi dulu ya, Bu, ya gitu. Mungkin kan Oke, kalau terakreditasi dulu berarti ambil semua borang instrumen atau tabel terkait terakreditasi saja Bu. gitu. Kalau misalnya kami memiliki Karena data nanti yang unggul kayak gitu, Bu, nggak usah dimasukin aja. nggak dibaca juga Bu sama Oh gitu. sistemnya. Tidak dibaca juga. Umpamanya Ibu ambil track terakreditasi nih, masuknya ke pintu terakreditasi Iya kan. betul. Nah, itu sistem akan membaca hanya tabel yang terkait Terakreditasi. terakreditasi Oh saja. gitu. Satu lagi, Bu, Ya, di mana kami bisa lihat rekaman hari ini, Bu? Tadi saya agak nanti telat di masuk. YouTube ya. Nanti di upload Mbak Hira di Oh YouTube. iya, boleh, Mbak. Makasih ya, Ibu. Ya, sama-sama. Terus pertanyaan terakhir, apa kesalahan umum? Nah, kesalahan umum ini Mbak Hira kayak ini yang harus cerita. Oh, Siva bisa cerita, Sif. Ini adik-adik staf akreditasi ini yang bisa cerita. Bisa cerita, Sif, yang salah, yang biasa dilakukan kesalahan oleh tim task force, Biasanya Bu, yang pengisiannya belum menyebutkan tidak tetap. terbaca. Iya, seperti tabel 3.5 itu kan ada penelitian atau PKM. Kalau semisal itu ada satu kolom yang nggak diisi, maka sistem kami juga nggak bisa baca. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu mengotak-atik tabel LKPS seperti menghapus baris, menghapus kolom, nah itu juga akan menyebabkan LKPS Bapak Ibu tidak akan terbaca juga. Kebanyakan seperti itu sih, Bu. Jadi hati-hati ketika sebenarnya itu sudah dikunci sih sama Mbak Siva. Cuman kadang-kadang bisa bisa dihapus gitu ya, Sif ya. Iya, jadi kalau semisal Kalau LKPS-nya kalau dikerjakan ngerjain di spreadsheet ya. menggunakan spreadsheet, nanti kuncinya itu hilang, Bu. Nah, itu kan kalau semisal hilang berarti kan bisa kemungkinan tabelnya itu juga ikut terhapus gitu kalau semisal Bapak Ibu salah mengisi atau seperti apa gitu. Jadi sarannya mengerjakannya di Excel aja ya, Sif ya, jangan di spreadsheet ya. Iya, betul, Bu. Oh, Jadi izin jangan Ibu, di Google Spreadsheet ya. izin iya, ini saya juga seperti itu. Jadi eh kesalahan kami ya Bu. Jadi memang akhirnya beberapa itu error Ibu. Jadi Iya, oh jadi seperti itu di-download ya. dulu saja, di-download dulu, Nah, kerjakan di MS Excel. langsung di Excel-nya ya. Memang Ya. kami drive kan ya. Jadi agar bisa diedit, terus kami bisa Iya. ngerjakan di tempat masing-masing gitu. Artinya kan, Iya oh sih. dibagi gitu Bu. Ternyata ada beberapa yang error memang. Jadi tabel itu saya kami klik error, error, error. Ini apa yang salah? Oh itu ya memang harus di Excel aslinya gitu. Kalau mau Baik, mudah baik. seperti itu ya Mbak Iya. Siva ya. Iya. Dan Iya. kami sarankan untuk setiap kolom selama dia selnya berwarna kuning
itu mohon diisi ya Ibu. Jadi kalau misalnya satu baris itu ada isiannya kayak semisal dosen memiliki desa mitra gitu. Nah, kalau semisal Iya. kolom dosennya tidak terisi, itu otomatis sistem kami juga tidak akan membaca secara lengkap seperti itu. Gitu. Jadi kalau sak baris itu harus lengkap gitu ya, Sif ya? Iya, Bu. Bu, terkait yang tabel 3.5 ini kan ada bukti pendukung dokumen kan, Bu. Itu apa yang kita buat di situ, Bu? Apakah bukunya atau boleh juga paten sederhananya kita lengkapi di situ ya, Bu? 3.5 B. B. D. 5B. Itu apa? Adopsi D, Bu. ini ya? D, Bu. Domba. D. Dodi. Dodi, Sif. ya, Dodi. 3.5D, Sif. Oh iya. Delta. Oke, bukti pendukung umpamanya Ibu buku ya. Iya. Berarti link bukunya, Bu. Link bukunya. Kalau Dokumennya. link bisa ditambahkan dengan link paten sederhananya gitu, Bu? Nggak usah, Kalau Bu? paten berarti di 3.5A ya. Paten itu 5A sih. Iya, Bu, 3.5. Nah, itu di sini, Bu. Di sini nama patennya apa, terus nanti bukti pendukungnya sertifikat patennya. Karena kan granted ya. Granted kan berarti sertifikat patennya. Iya. Oh, Gitu ya, iya. Bu? Iya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, tadi kita udah jawab semua ya, Sif ya. Alhamdulillah. Berarti apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu nih kayaknya Bu Mei raise hand. Silakan Bu Mei ada apa? Izin bertanya terkait pengisian LKPS tadi. Itu kan di LKPS masih ada format yang warna-warna kuning ya? Di LKPS ada format warna kuning. Apa Yang maksudnya warna- tabelnya yang Iya, kuning-kuning, Bu? tabelnya. Iya, yang kuning. Itu Ada apa, tuh Bu, dengan? apakah dibiarkan begitu aja? Oh, Atau dibiarkan Oh, saja, begitu. Bu. Oke. Jangan diputihkan. Oh, jangan diputihkan, Ge. Oh, Iya. iya. Oke. Diisi aja pokoknya. Kata Mbak Siva, Mbak Hira diisi aja katanya. Oh, iya. Terus kalau misal satu tambahan pertanyaan lagi nggak, Ibu? Misalkan kami mengisi hanya di sampai baris ke-10 gitu misalkan. Terus yang ke sampai bawah itu kan sebenarnya masih ada yang kuning, masih ada Nggak usah bentuk format nggak apa-apa, tabelnya gitu. biarkan Itu saja. dibiarkan saja berarti. Biarkan saja, nggak usah detail ya Mbak Siva ya, gitu ya Mbak. Iya, betul. Oh, begitu. Baik, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Bu Mei. Izin mau bertanya Oke, lagi. rundown itu harusnya sampai jam 15.30 ya Mbak. Wah, ini kita sudah melewati rundown. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Ada izin, Bu, Oh, bertanya. ada Bu Intan, oke. Boleh tanya, Bu? Ya. Waduh, terakhir ya Pak Rahmat dan Bu Intan. Bu Ya, Intan dulu ya, mungkin. terakhir saya. Oh, Bu Ya. Intan dulu ya Pak. Soalnya Oke, tadi Bu Intan silakan, yang silakan buat. Bu Intan. Oke, Terima silakan Bu kasih, Bu. Intan. Izin bertanya terkait tadi informasinya bahwa ketika misalnya kita mengisi kolom yang berwarna kuning itu kan harus full ya Bu ya? Harus full ya, Full agar baris bisa maksudnya Bu, full ya, baris. full baris ya, agar terbaca sistem. Nah kan kalau misalnya ada tes min 1, tes min 2, sedangkan kami itu hanya baru punya data 2 TS. Nah, itu bagaimana? Apakah dinolkan atau bagaimana? Mbak Kalau Siva misalnya mungkin angka bisa jawab. mungkin bisa dinolkan, tapi kalau misalnya berupa narasi, apakah dinolkan atau bagaimana begitu? Mbak Siva mungkin bisa jawab. Seperti tabel 2.6 atau tabel yang mana ya, Bu? Kalau ada yang ini sih dia isiannya nggak ada gitu loh sih. Apa nol atau strip atau Seperti di tabel ini apa namanya survei kepuasan misalnya. Kan itu ada TS-2, TS-1, TS. Kita cuma punya data sampai dengan TS karena kami prodi baru gitu. Di kosong TS-1. Kalau kepuasan itu 2.7B sih. Ini ya, Bu? Ya. Nah itu gimana sih? Kalau umpamanya dia belum ada datanya, itu dikosongkan boleh nggak sih? Terbaca sistem nggak? Atau dinolkan saja, Bu. Sepertinya lebih aman jika dia nol isiannya. Dinolkan saja ya, Bu. Kemudian berarti kalau misalnya kami kan memang belum punya lulusan, berarti semua data yang ada kepuasan pengguna lulusan, semua lulusan itu dinolkan juga berarti. Iya, Bu. Ya, dinolkan, Bu. Kemudian terkait ini Bu, tadi konfirmasi lagi terkait yang luaran ya, luaran seperti misalnya book chapter ataupun misalnya HKI itu kan dosen dan mahasiswa. Apabila misalnya ada book chapter yang memang misalnya
hanya dosen saja, tidak melibatkan mahasiswa, apakah bisa diklaim? Bisa Bu, nanti Tidak, masuknya ke klaim dosen saja di dosen TPS saja. tadi. Nah, itu mahasiswanya dinolkan juga, apa di strip, apa bagaimana, kan itu Di narasi ya Bu strip ya? atau nol sih? Di strip aja Bu, atau enggak dikosongin nggak apa-apa. Dikosongkan tuh maksudnya dinolkan, ditulis nol Di, atau kosong kolomnya. Nah, di di strip gitu. bisa dua Bu, kalau semisal memang tidak menggunakan mahasiswa, itu bisa di strip atau ya udah nggak usah diisi gitu Bu. Karena nanti Untuk LKPS-nya yang ini. bacanya juga apa ya? Kalau dia di strip ya berarti kebacanya di strip. Kalau dia kosong berarti ya udah dia tidak akan terbaca. Jadi dua-duanya sama aja. Jadi Jadi untuk khusus tabel ini itu ya, customize Bu. Iya. Customize, tidak yang seperti yang Mbak Siva bilang harus sak baris gitu. gitu. Jadi bisa strip atau nol gitu ya Bu ya, berarti ya. Strip aja Bu. Kalau yang saya maksud tadi itu yang ini Bu, kalau semisal dia dalam satu baris, misal nama dosen A, bidang keahlian A, itu rekognisinya juga harus diisi. Kalau semisal rekognisinya nggak diisi, maka nama dosennya juga tidak akan terhitung. Seperti itu. Jadi dalam satu baris ini harus diisi seperti itu. Jelas tidak ya Bu? Ya Gimana Bu, Bu jadi Intan? mungkin konfirmasi kembali. Jadi seperti misalnya data seperti lulusan yang kami belum punya, kami nolkan saja seperti itu. Iya. Kemudian seperti tadi yang misalnya ada luaran dosen dan mahasiswa, tapi misalnya hanya dosen saja tidak melibatkan mahasiswanya, bisa kita strip ataupun kosongkan gitu, bisa Kosong. nggak Pak? Iya, Strip betul. atau kosong. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Intan. Terus tadi Pak Ya, Rahmat. saya Bu, Gimana? Silakan terima Pak kasih Rahmat. Bu Gusti. Jadi lebih Ya. banyak pengisian tabel. Saya agak bergeser sedikit tentang pengisian LED, Bu. Oh, LED. Jadi di dalam LED itu kan pertanyaan-pertanyaan dari budaya mutu, relevansi pendidikan, akuntabilitas, dan diferensiasi misi. Itu kan setiap poin sasaran mutu, masukan, kemudian proses, luaran, dampak itu kan ada pertanyaan, Bu. Kemudian di buku pedoman itu kan ada kotak, setelah di bawah pertanyaan itu kan ada kotak ya. Pertanyaan saya, draft yang kita isi itu nanti harus dimasukkan, ditulis dalam bentuk kotak, atau itu nanti yang diupload di aplikasinya? Itu tidak dibaca sistem Pak. Jadi kalau Bapak nggak masukkan dalam kotak itu nggak apa-apa. Maksudnya punya kalau saya boleh sarankan, kalau pertanyaannya jangan dihapus gitu ya. Ya, Itu kan betul. guideline untuk asesor juga gitu ya. Ya. Terkait kotak itu tidak harus dalam kotak itu Pak, karena itu tidak dibaca sistem. Kemudian tidak ada batasan jumlah huruf yang ada. Saya pikir itu dimasukkan di aplikasi, Bu. Enggak ya? Enggak Pak. Itu ya untuk sudah. istilahnya apa ya, supaya cantik aja gitu Pak, untuk membedakan. Saya bayangan saya itu ada Tidak, kalau batasan kayak huruf, kemudian ada aplikasi dimasukkan. ya, kayak Jadi itu Bima bisa itu ya Pak. diketik Kalau Bima bebas. itu kan dikuningkan, terus hurufnya dihitung gitu ya Pak. Ya. Enggak Pak. Jadi itu tidak masuk aplikasi ya, Bu? Tidak masuk, tidak dibaca sistem gitu. Tidak bisa Disubmit. sistem. Kalau disubmit iya. Iya, disubmit iya, tapi tidak dibaca tapi sistem. tidak dibaca sistem karena itu nanti masuk ke akunnya asesor. Oh ya, artinya di dalam jawaban tuh kita boleh menampilkan tabel-tabel pendukung dokumen, boleh kan, Bu? Boleh Pak, tapi gini Pak, kan ada batasan sekitar 150 sampai 200 halaman. Ya. Jadi kalau tabelnya terlalu banyak, ya itu nanti itu kami ininya atur. saja. Tapi intinya poin yang saya pegang adalah itu tidak masuk dalam sistem, tapi disubmit. Ya. Kemudian yang kedua, Bu, ini pertanyaan kedua, ini LED kembali ke LKPS tadi kan banyak tabel nih dari 21 sampai 5 berapa itu. Ibu Gusti tadi menyampaikan ada beberapa tabel yang nanti terbaca sistem. Tapi ada juga mungkin ada tabel yang hanya untuk tabel analisis pendukung data. Kalau boleh diberi bocoran, Bu, tabel mana saja yang dibaca sistem? Oke, yang sebenarnya yang tidak dibaca sistem itu lebih sedikit Pak. Jadi yang tidak dibaca sistem aja ya Pak. Ya, yang tidak dibaca sistem, boleh, boleh. Jadi yang tidak dibaca sistem itu tadi yang 2.7C. Oh, 27C, oke, ya. Gitu ya Pak. Sementara yang lain itu dibaca, ada yang dibaca keseluruhan, ada yang dibaca parsial.
Gitu ya, Pak. Nah, kalau Artinya tabel yang di-ignore, artinya 27C itu ignore lah gitu ya. Tapi yang jangan di-ignore, Pak, tetap enggak, diisi karena maksud kami bisa fokus dulu yang tabel-tabel yang masuk dalam sistem karena ini deadline-nya sampai 15 Maret kan gitu. siap. Ya. Tapi tetap matur suwun. oke, Matur siap. suwun, Tetap Bu Kosi, diisi loh, clue-nya. Pak. Tetap diisi loh. Ya, clue-nya Oke. sudah clear. Nggih, matur suwun. Wah, ini kita udah lewat. Oke, ini benar-benar terakhir ya, Pak Helmi sama Pak Fakri tadi duluan siapa ya? Mungkin duluan Pak Helmi ya. Oke, Pak Helmi Ya, silakan. duluan saya, Ibu. Ibu atau Muhammad Helmi? Ya, mohon maaf ini pakai Zoom-nya teman. Oh, gitu. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih waktunya. Ibu mau bertanya terkait sheet yang 2 integrasi P2M itu kan di apa namanya di panduan pengisiannya itu nggak ada. Nah, di situ tuh minimal tahun yang bisa dimasukkan tahun berapa. Kemudian ada beberapa bentuk integrasi itu harus milih salah satu ya, Ibu. Integrasi PKM di Itu dalam 2 integrasi P2M ya. Mm-mm. Itu minimal tahun berapa ya, Ibu, yang bisa dimasukkan di situ? Oke, judul kelihatan. Oh, ini coba sih lihat itunya sih, matriknya sih. 2 tahun atau 3 Di tahun ya? matrik nggak ada, Ibu. Di matrik penilaian nggak ada. Kalau di matrik Nggak penelitian dibahas tuh. Iya, untuk pasit itu apa namanya tidak terlalu banyak dibahas dan berapa targetnya itu juga nggak dibahas. Maksudnya minimal berapa yang kalau harusnya minimalnya dimasukkan. seingat saya 10 itu, Bu. Coba nanti kita lihat Kalau ya. di ban PT 10, Ibu, tapi kalau di LAM ini nggak disebutkan apa ikut ban PT atau Seingat saya bagaimana gitu. 10, Bu. Coba shift dibuka matriknya shift. Yang untuk 4, yang untuk nilai 4 itu besar dari 10, berarti 11. 11 Besar ya. dari 10 berarti 11. Lebih dari Sudah 10. ketemu shift integrasi sih. Integrasi. Indikator 14 ya. Indikator 14 ya. Skor 4 lebih dari 10 kan ya, benar ya. Skor Baik, 4 berarti terus 11 ya, Ibu. iya 11. Karena besar bukan nggak ada sama dengannya kan ya? Nggak ada sama dengan berarti besar dari 10 kan ya? Minimal 11. Kalau untuk skor 4 ya, Bu. Yeah. Terus untuk tahunnya minimalnya Iya, berapa ya, Ibu? tahunnya ada dalam oke. Kalau tidak ada tahunnya nanti kami cek lagi ya, Bu. Jangan-jangan ini TS atau mengikuti PKM dan sheet berikutnya ya, PKM dan penelitian. penelitiannya P2M. P2M-nya 3 tahun ya 3 sih? tahun terakhir ya kalau Iya. P2M. Ya, 3 tahun terakhir. Mengikuti itu, Mengikuti itu Bu. aja sementara ini, Ibu, 3 tahun terakhir. Ya, betul. Kalau untuk bentuk Gitu. integrasinya itu memilih atau semuanya harus ada ya, Ibu? Karena kan ada 5 pilihan di bentuk integrasinya. Ada tambahan materi perkuliahan, studi kasus, begitu. Oh, kalau itu kan bagaimana meyakinkan asesor ya, Bu ya? Ya, berarti pilih salah satu aja ya. Kalau mau semuanya juga nggak apa-apa. Yeah. Jadi bentuknya ada berapa sih? 5. 5. Oke, ya. Pilih salah satu. Ini Siva bisa milih semuanya atau harus salah satu sih? Salah satu, Bu, karena ini berapa? Oh ya, salah satu. Oh ya udah. Ini Nanti salah satu ya, Bu. bahasnya di Kata LED saja, Bu. Oke. Mungkin kalau Bahasnya di LED aja ya. Oke. Ini drop down soalnya ya, Sif ya. Drop down ya. Oke. Yang bisa dicentang cuma satu, tapi bisa kalau misalnya lebih dari satu begitu ya, Ibu. Tapi ditaruh di LED. Tapi di LED-nya aja dibahas Ya. gitu, Bu. Ya, terima Karena kasih. ini sistemnya drop down soalnya. Oke, kemudian terakhir ada lagi, kalau sudah tidak ada kita tutup. Oh, Pak. Terima kasih, Ibu. Ibu sedikit yang pertanyaan tadi, Bu, kan kami kan berakhir agritas ini tadi kan 11 November 2025. Jadi TS yang kami gunakan itu 2024 2024 ganjil, 2025 genap gitu ya, Bu ya. Ibu sudah habis 25 November 2025? 11 November 2025. Loh, berarti sudah sekarang statusnya tidak terakreditasi? Iya, makanya disuruh cepet-cepet Oke, ngirimin. berarti Ibu mau submitnya mau submit di siklus 1 2026? Iya, betul. Oke, siklus Kami 1 sudah berarti siap ambilnya sekarang. 2024 AB. Terakhir data akademiknya berarti 31 Juli 2025.
Juli 2000. Kalau untuk apa? eh Untuk dosennya, Bu, karya-karya dosennya boleh kita ambil di 2026, Bu. Mungkin kan ada dosen yang memiliki jurnal di Januari 2026. Apa bisa kita klaim seperti itu, Soalnya Bu? TS-nya itu kan maksimum 2024 AB kan Bu, berarti maksimumnya kan 31 Juli 2025 kan ya. Nah, Iya, Ibu boleh sampai Desember, ditarik sampai Desember. Desember 2025. Tapi kalau Baik. yang 2026 itu kan udah masuk tahun berikutnya gitu loh Bu. Iya, betul. Kalender berikutnya. Berarti kan Iya, kalau 2026 sementara Ibu kan submitnya Maret. Kalau iya, 2026 kan rugi Ibu jadinya. Karena kan mundur juga kan yang batas bawahnya. Maju lah tibanya itu ya namanya. iya, iya. Kan rugi yang Berarti 2026 baru 1 bulan umpamanya. Sementara nanti yang berikutnya juga naik ke atas kan Bu. iya. Kan itu 3 tahun. Amannya berarti di 2025 ya, Bu ya? Kalau menurut saya misalnya. itu akan lebih pas seperti itu. Karena kan kita harus konsisten Bu. Kalau Ibu 2026 itu kan sebenarnya melebihi TS-nya jauh itu Bu. Iya, betul. Dan itu baru dialami, baru experience-nya kan baru 1 bulan itu. Iya, Karena betul. Maret kan terakhir. Iya, betul. Ini sama Bu ya, kalau misalnya periode yang pertama itu tetap terakhir dimasukin itu 15 Maret 2026. Ini ya pengajuan untuk Ya, lamar kalau PTP-nya. Ibu mau segera, kan ini udah statusnya tidak terakreditasi nih. Iya, Kalau mau segera ya harus ikut siklus 1, 15 Maret itu. baik Ibu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu Ibu, tadi lagi ini bisa nggak Bu? Assalamualaikum. aduh, ini kalau gitu terus kan bisa sampai malam ini, Bu. Saya Sebentar aja Bu. batasi jam 4 sudah selesai ya, walaupun ada pertanyaan, jam 4 Iya, kita iya. akhiri. Ya, Monggo maaf silakan. Bu. Iya. Akreditasi kami itu berakhir 30 September 2026. Kami bisa ikut yang siklus 2 atau enggak ya Bu kalau seperti ini? Siklus 2 terakhir penilaian keluar Agustus ya? Siklus 2 itu, bentar ya Bu, kami cek dulu ya. Ya Bu, keluarnya Ya, iya Bu. Agustus ya. Nah, kalau siklus 2 itu keluarnya akhir Agustus. Eh, ini asumsinya Ibu aman ya. Asumsinya Ibu aman, tidak ada apa-apa gitu kan ya. Itu bisa. Oh, bisa ya Bu. Tapi kalau boleh saya menyarankan kalau boleh Tetap ya satu Bu, ya. kalau Ibu sempat artinya bisa maksud saya gini Bu, kan bisa jadi nanti kita nggak tahu selama proses itu apakah Ibu berkasnya langsung lengkap dan diterima atau apakah ada yang harus diperbaiki atau gimana kan kita nggak tahu ya Bu ya. Iya, iya Bu. Jadi kalau menurut kami sih, walaupun Ibu masih aman ya ikut siklus 2 tuh masih bisa ya. Tapi toh siklus 1 atau siklus 2 TS-nya kan sama. Ya, iya Bu. Ya, TS-nya kan tetap aja keputusannya mesti TS-nya 2024 AB kan. 25 ya. Jadi Ya monggo Bu. coba dicek kesiapan timnya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Tapi kalau seandainya menunda itu akan menguntungkan Ibu, secara peraturan itu kita bisa ya sih keburu ya itu. Gimana Kalau Bu? semuanya lancar. Atau terlalu beresiko sih untuk September itu. Siklus 2, 30 September 2026. 30 September kita terakhir itu Agustus ya. Batch 2 sih Bu. Agustus pekan terakhir ya. Iya, Agustus pekan terakhir. Iya. Ya, jadi kami kan ini ya keputusan tetap di tangan Ibu, tapi kalau dari segi waktu, kalau seandainya semuanya smooth, lancar, tidak ada apa-apa, itu Ibu masih bisa. Tapi kalau seandainya mau aman gitu ya, mau aman ya Ya. segera. Oh iya, iya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu. Apakah masih ada waktu, Bu? Oke, 3 menit Pak. Narisan Oke, soalnya dari tadi. langsung Baik, 3 menit. baik, terima kasih Bu. Jadi kami mengalami kendala Bu, data kami itu tidak divalidasi oleh sistem. Kami mengerjakan di Google Sheet. Saya akan mengirimkan ini catatan dari saya. Jadi datanya itu tidak dapat tervalidasi oleh sistem di Google Sheet. Itu ternyata setelah saya coba cek kembali, itu disebabkan oleh kesalahan penentuan aturan atau aturan validasi begitu Bu. Google Sheet-nya itu. Nah, contoh yang umum terjadi yang saya lihat di Google Sheet-nya itu adalah LKPS 2 sama dengan not is error search dalam tanda kutip data yang diisi dalam bentuk angka kutip kemudian C7 yang sebenarnya pada coding tersebut justru validasinya itu meminta atau mencari kata atau kalimat data yang diisi dalam bentuk angka.
desel tertentu gitu. Sehingga yang seharusnya apabila kami mengisi data itu dengan angka, itu tidak tervalidasi kecuali apabila kami mengisinya persis dengan kata-kata input gitu ya, data yang diisi dalam bentuk kita. Nah, jadi itu bagaimana Bu kira-kira? Kayaknya itu yang ngerti Mbak Siva sih. Gimana sih? Kayaknya masalah konfliknya ya, Sif ya. Pengisiannya di spreadsheet atau di mana ya Pak itu berarti? Di Google Sheet. Di Google Sheet. Monggo Siva jelasin. Kalau di Google Saran Sheet itu kami nanti datanya silahkan dipindah di Microsoft Excel. Tapi selama Bapak mengisi sesuai dengan panduan, nanti akan tetap terbaca Pak. Meskipun di situ tulisannya data tidak tervalidasi seperti itu. Misal dimintanya angka, kalau itu diisinya angka nanti akan tetap terbaca. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima Jadi kasih coba sudah. isi di Excel ya Pak. Coba isi di Iya. Excel. Nanti kalau masih ada masalah bisa langsung ke Mbak Siva. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kita itu ada call center. Nanti main saja ke websitenya LAM PTIP. Di situ ada call centernya. Kalau pertanyaan terkait instrumen, biasanya staff itu juga forward ke saya. Jadi tetap saya yang akan mengawal untuk menjawabnya. Dan ini karena sudah jam 4, Bapak Ibu, tadi kita rundownnya hanya sampai setengah 4. Kami pikir cukup untuk bulan ini. Nanti kita akan ada BIMTEK lagi bulan Maret ya. Bulan Maret. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Matur suwun, Bu Waalaikumsalam warahmatullahi Gusti.